Suatu kali Tuhan Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat. Dia bertanya begini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hukum terutama maksudnya hal yang paling penting dan yang paling menyukakan hati Allah Bapa, Allah Israel itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa satu iota, satu titik di dalam hukum Taurat tidak akan berlalu. Langit dan bumi ini bisa berlalu, tetapi hukum Tuhan tidak akan berlalu. Tentu hukum ini juga dikenakan bagi kita, tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi. Bangsa Israel mengasihi Tuhan Allah dengan standar hukum, tetapi kita mengasihi Tuhan Allah dengan standar pikiran dan perasaan Allah sendiri. Dan Roh Kudus menuntun kita untuk bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, saudaraku. Kalau bangsa Israel mengasihi Allah, standarnya hukum harus dipenuhi. Tetapi kalau orang percaya harus hidup di dalam kebenaran hukum, atau secara moral harus sudah baik dan benar. Karena mengasihi Allah itu bukan dengan instrumen atau alat hukum, melainkan manusia batiniahnya. Pernahkah kita menggumuli apakah kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi? Apakah dalam melakukan hukum secara moral umum kita benar-benar sudah baik, saudaraku? Kalau standar bangsa Israel itu hukum, moral umum, karena hukum di dalam Dekalog yang merupakan landasan semua hukum yang ada Israel, juga dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia. Menghormati orang tua, menghargai pernikahan, menghargai milik orang lain, jujur, itu juga dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Ini juga sering dijadikan salah satu bukti bahwa Allah itu ada. Pembuktian bahwa semua bangsa di dunia memiliki kesamaan dalam hukum. Ternyata kesamaan itu tertuang di dalam Dekalog 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Terutama dari hukum 5 sampai ke 10. Hukum pertama sampai ke 4 itu eksklusif untuk bangsa Israel. Tetapi menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, itu juga dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia, saudaraku. Itulah bukti bahwa ketuhanan, bahwa Allah itu ada, yaitu adanya kesamaan hukum. Secara moral umum, apakah kita sudah baik? Kita harus memperkarakannya dengan serius. Ingat, sebelum Tuhan Yesus memberitakan kebenaran Injil, Yohanes Pembaptis telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan agar orang-orang Yahudi melakukan hukum sesuai dengan jiwanya, bukan hanya sesuai dengan bunyinya. Artinya, saudaraku, orang-orang Yahudi yang akan mendengar Injil, orang-orang Israel yang akan mendengar Injil, itu dipersiapkan harus memiliki pertobatan secara hukum. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Ketika ada laskar prajurit Roma yang berkata, "Apa yang harus kami lakukan?" Yohanes Pembaptis menjawab, "Jangan memeras. Cukupkan dirimu dengan gajimu." Kalau kamu dibaptis, bukan hanya dibaptis, yang penting adalah perubahan, saudaraku. Ketika tokoh-tokoh agama Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat mau ikut-ikutan, Yohanes Pembaptis berkata dengan tegas, "Apa urusan kamu? Kapak sudah tersedia, pohon yang tidak berbuah ditebang." Yohanes Pembaptis sudah mempersiapkan agar orang-orang Israel yang akan mendengar Injil
telah memiliki pertobatan terlebih dahulu secara moral umum. Kita memperkarakan apakah secara moral umum itu kita sudah benar. Jika tidak, kita harus terus mengalami pertobatan. Maka secara moral umum harus baik dan benar dulu. Ini tidak mudah, saudaraku. Tetapi ironiknya orang di luar sana seringkali secara moral umum jauh lebih baik daripada orang yang mengerti kebenaran. Maka seringkali orang Kristen menjadi batu sandungan bagi orang lain di luar sana. Kenapa? Karena mereka melihat orang Kristen tidak ada bedanya, bahkan lebih buruk dari keadaannya orang di luar Kristen. Karena orang di luar sana tidak tahu bahwa orang Kristen belum tentu pengikut Kristus. Orang Kristen belum tentu mengasihi Tuhan. Orang Kristen belum tentu melakukan apa yang menjadi perintah Allah untuk mengasihi Allah dengan segenap dan segenap. Orang Kristen belum tentu bersedia dibentuk oleh Roh Kudus. Orang Kristen belum tentu mau dituntun Roh Kudus. Orang Kristen lebih senang mencari segalanya yang menyenangkan telinganya dan hatinya. Sedih, saudaraku, kalau lihat begitu. Makanan yang keras sedikit dia nggak bisa. Dia berkata susah, sukar. Terlalu keras pengajarannya. Padahal itu standar. Itu belum keras, itu masih standar. Keras karena dianggap sulit, karena dianggap terlalu ini dan itu, karena dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang memang tidak murni. Ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga dan pikiran dan perasaan mereka. Tetapi ketika mendengar sesuatu yang seharusnya dia dengar, maka dia bisa berkata terlalu berat. Maka bagaimana engkau bisa berubah, kodratmu berubah menjadi kodrat ilahi kalau engkau tidak berani memakan porsi yang harusnya kau makan? Bagaimana orang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan akal budinya? Bagaimana mungkin kalau mereka tidak pernah diubahkan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran yang murni juga? Bagaimana kau mau seperti Kristus kalau engkau tidak berani menelanjangi dirimu di hadapan Roh Kudus dan bersedia untuk Dia bentuk dalam hidupmu? Kalau kau bersedia, Roh Kudus pasti tuntun, saudaraku. Pasti bisa melakukannya. Sebab mereka yang bukan umat pilihan atau orang Israel yang belum mendapat kasih karunia seperti umat PB yang sudah punya materai Roh Kudus juga dimampukan melakukan hukum. Meskipun mereka tidak sempurna, mereka gagal seringkali. Tapi ada darah domba yang ditumpahkan. Secara umum begini loh, saudaraku. Kita itu dituntut lebih dari bangsa Israel di zaman itu. Kita dituntut, landasan pertama kita adalah baik secara moral umum. Kalau mereka tidak, mereka dari kaum yang barbar harus dibentuk hidup di dalam kebaikan atau kelayakan di dalam moral umum. Tapi orang percaya hari ini, pijakan pertamanya harus baik dalam moral umum. Supaya bisa berkenan dan sempurna seperti Yesus. Itu yang seharusnya kita gumulkan dan menjadi pergumulan kita. Maka jangan sampai kita disimpangkan atau disesatkan, dibuat bodoh dengan pernyataan keselamatan only by grace. Hanya karena anugerah. Tanpa memahami pernyataan itu dengan clear, konkret dan jelas, saudaraku, bahaya. Tanpa kematian Yesus di kayu salib, kita tidak akan mengenal Allah yang benar. Kita tidak akan dibenarkan dan dibawa kepada Allah untuk menjadi anak-anak Allah yang sah. Tetapi tidak berhenti sampai pada pembenaran dan dianggap benar. Kita harus dimuridkan, didewasakan. Terus bertumbuh sampai bisa memenuhi ayat ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itu baru bisa dipraktekkan. Tentu bukan hanya dalam tataran hukum,
melainkan juga dalam tataran batiniah, di mana kita harus mengubah kodrat manusia lama kita menjadi kodrat ilahi. Ini perjuangan kita, saudaraku. Ingat, pijakan pertama kita adalah baik secara moral umum. Baru kita bisa melangkah, terus berkenan melalui Roh Kudus, melalui kebenaran firman Tuhan, Logos dan Rema, melalui gambar Yesus, Roh Kristus itu sendiri, yang menjadi panutan teladan untuk kita terus, supaya kita bisa berkenan di hadapan Allah. Berkenan, sampai sempurna. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkati.